Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Ahad 26 Oktober 2025. Tema pada pagi hari ini adalah senang jika orang lain susah, susah jika orang lain senang. Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali kita menjumpai dalam kehidupan sehari-hari itu ada perasaan dalam diri kita itu apabila orang lain memperoleh kenikmatan, maka kita merasa sedih. Demikian juga sebaliknya, apabila orang lain ditimpa musibah atau bencana, maka kita merasa senang. Nah, hal ini sebetulnya adalah sebuah permasalahan yang harus kita benahi, terutama di dalam dada kita, Bapak Ibu, di dalam shoulder kita, di dalam paru-paru kita. Secara batin itu ada kendala, yaitu adanya sifat-sifat buruk dalam diri kita. Sebetulnya tidak hanya sifat tadi, jadi termasuk di dalamnya apabila di dalam paru-paru kita secara batin itu ada sifat iri, ada sifat dendam, benci, marah, sombong, ya termasuk sifat itu. Jika orang lain senang kita susah, jika orang lain susah kita senang. Nah, itu merupakan penyakit-penyakit daripada paru-paru kita secara batin. Secara medis memang paru-paru kita itu adalah tempat penyaringan. Jadi tempat penyaringan ketika darah dan oksigen dialirkan dari jantung sebelah kiri, dari kolbu kiri kita, lalu mengalir ke seluruh tubuh, terutama kepada otak, lalu dipakailah darah dan oksigen itu. Nah, hasil pemakaian itulah akan menimbulkan darah yang kotor, atau oksigen yang semula dipakai itu menjadi karbon dioksida masuklah ke dalam dada kita, dalam paru-paru kita. Itu lalu di paru-paru kita dilakukan penyaringan sehingga nantinya akan terjadi lagi semacam ini, menghasilkan oksigen, menghasilkan darah yang bisa dipakai lagi untuk kebutuhan hidup kita. Namun secara batin paru-paru kita itu di situ mengendap atau sifat-sifat buruk atau sifat-sifat yang tidak terpuji, ya. Seperti yang saya katakan tadi, iri, dengki, ya, marah, sombong, mau menangnya sendiri, ya, senang jika orang lain susah, susah jika orang lain senang, dan sebagainya. Itu disebabkan karena kita tidak melakukan penyaringan daripada sifat-sifat buruk, sehingga diendapkan di dalam paru-paru itu, di dalam dada. Nah, caranya bagaimana? Maka sifat itu harus dilapangkan, harus diangkat, supaya kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sifat atau karakter yang tergandung di dalam shoulder itu adalah rata-rata negatif, ya, cenderung negatif, ya. Kemudian sifat itu, sifat itu harus dihilangkan. Sifat iri hati, sifat dengki, sifat dendam, buruk sangka, kemudian sifat amarah,
sifat sombong, orang lain senang kita susah, atau orang lain susah kita senang dan sebagainya, itu harus kita lapangkan, harus kita angkat. Dengan jalan bagaimana Bapak Ibu? Yaitu dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nanti Allah yang akan melapangkan itu. Kalau dada kita, paru-paru kita sudah dilapangkan, maka nanti segala urusan jadi mudah Bapak Ibu. Kita itu sebetulnya urusan kita jadi sulit karena rata-rata sifat buruk kita itu yang ada di dalam dada kita, di dalam saudara kita itu tidak dilapangkan, sehingga timbul banyak permusuhan, sehingga timbul orang-orang yang itu menjauhi kita ya. Dan apabila saudara itu dilapangkan, maka cara bicaranya juga enak, tidak ada beban, tidak ada kepentingan, tidak ada hal yang direkayasa, semuanya karena Allah. Bicaranya jadi lancar, kemudian lawan bicaranya itu jadi mudah memahami. Bapak Ibu yang saya hormati, sifat buruk yang kita alami itu tadi saya sebutkan ya, jika orang lain senang kita susah, atau jika orang lain susah kita senang. Mari kita lihat di dalam surat apa itu, Ali Imran ayat 120. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Intam saskum hasanatun tasuhum. Jika kamu disentuh atau ditimpa oleh kebaikan atau nikmat atau kebahagiaan atau kesenangan, mereka merasa kecewa ya, atau mereka itu berduka cita, bersedih. Jadi kalau kita senang, ada orang lain itu susah. Misalkan kita dapat kenikmatan ya, kita bangun rumah, kita beli mobil, pasti ada orang tuh, ada yang tidak suka sama itu. Banyak uangnya, dari mana dia dapat, padahal dia baru bekerja, misalkan seperti itu. Adik, ini timbul karena saudaranya bermasalah, berpenyakit. Wa in tusibakum sayi'atun yafrahu biha. Sebaliknya, jika kamu ditimpa bencana, jika kamu ditimpa musibah ya, mereka bergembira karenanya. Sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti ini ya. Jadi kalau ada orang lain susah ya, justru kita bergembira, ada semacam ketidaksenangan. Nah itu yang namanya penyakit saudara kita itu bermasalah. Wa in tasbiru wa tattaqu, jika kamu bersabar dan bertakwa ya, la yadurukum kaiduhum syai'an, maka tidaklah mendatangkan kemudaratan tipu daya mereka sedikit pun. Jadi ketika kita diberikan kenikmatan, ada orang lain benci sama kita, atau ketika kita diberikan kesusahan, ada orang lain senang sama kita, tetapi kita tetap bersabar, tetapi kita tetap bertakwa kepada Allah, maka analisa orang yang tidak suka sama kita ya, itu tidak ada pengaruhnya. Ada orang senang ketika lihat kita menderita, atau ada orang susah ketika kita bergembira ya. Sementara kita itu tetap di real ya, koridor kesabaran, koridor ketakwaan kepada Allah, maka apa yang dirasakan orang lain itu terhadap kita itu tidak ada kemudaratan sama sekali. Ini janji Allah. Wa innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang mereka lakukan mengetahui. Bapak Ibu yang saya hormati,
Jadi seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan sebuah kebaikan belum tentu diterima orang lain. Kadang-kadang kita ada orang yang tidak suka sama kita, apalagi kita berbuat yang sifatnya buruk, bermaksiat kepada Allah. Ya. Maka solusinya menghadapi orang-orang yang seperti itu adalah dengan bersabar dan bertakwa sesuai dengan perintah Allah tadi. Sehingga dengan bersabar dan bertakwa itu, maka pengaruh kebencian orang itu tidak ada sama sekali terhadap diri kita. Dengan takwa kita akan tetap teguh ya, dalam menjalankan perintah Allah. Enggak peduli kita, walaupun kita dicemooh, walaupun kita dibenci ya, tanpa alasan yang jelas ya. Yang penting kita tetap sabar karena Allah, kita tetap bertakwa karena Allah, maka tipu daya mereka tidak akan mendatangkan kemudaratan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita betul-betul menjaga hati nurani kita atau kalbu kiri kita, jiwa kita, untuk senantiasa dijaga kebersihannya, dijaga kesuciannya. Dimulai dari hal yang fisik ya. Mari kita, apa yang kita pakai dari jalan yang halal, apa yang kita makan dari jalan yang halal. Kemudian kita banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah untuk menjaga kesucian jiwa kita, agar jiwa kita selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah senantiasa menurunkan cahayanya kepada diri kita karena istiqomah kita di dalam menjalankan ibadah. Marilah kita banyak mengingat Allah, supaya Allah juga selalu mengawal kehidupan kita agar senantiasa di jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa menjaga kesucian jiwa, senantiasa jiwanya berkomunikasi dengan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.